Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 AKL 1 kelas F akan mempresentasikan hasil diskusi kami bab mengenai intercompany profit transaction plan aset, yaitu transaksi laba antar perusahaan pada bagian plan aset. Eh, Pada presentasi kali ini kami akan membacakan sedikit materi dan juga beberapa soal dan jawaban. Sebelum memasuki materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu saya, Sri Endawan Zui, dengan NPM Mahir 022. Yang kedua ada Anggreni Puspita Dewi dengan NPM Mahir 044. Yang ketiga ada Sabrina Arti Ayu Syafira dengan NPM Mahir 322. Dan yang terakhir ada Anggita Wihani dengan NPM Mahir 337. Upstream Sale of Depreciable Asset. Nah, upstream ini merupakan kondisi di mana anak perusahaan menjual kepada induk perusahaan. Nah, atas transaksi tersebut akan timbul laba yang nantinya akan dibagi kepada induk perusahaan dan pihak non-pengendali atau NCI. Nah, dalam menghitung laba investasi pada tahun penjualan, perusahaan induk itu menyesuaikan bagiannya atas laba yang dilaporkan perusahaan anak sebesar yang pertama bagiannya dari setiap keuntungan atau penjualan yang belum direalisasikan. Lalu yang kondisi kedua yaitu bagiannya dari setiap pengakuan bagian per bagian atas keuntungan yang belum direalisasi melalui proses penyusutan. Nah, konteks upstream sale of depreciable asset di sini adalah jika suatu anak perusahaan itu menjual aset tetap yang dapat disusutkan kepada induk perusahaan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu penjualan aset tetap depreciable downstream. Nah, jadi penjualan aset tetap depreciable downstream itu adalah transaksi penjualan aset yang dapat mengalami penyusutan. Nah, ini dilakukan oleh perusahaan induk ke entitas anak yang disebut dengan downstream. Nah, jadi karena aset tetap ini mengalami penyusutan, maka nilai bukunya akan berbeda dengan nilai jualnya. Lalu dalam konteks konsolidasi laporan keuangan, transaksi downstream dianggap belum direalisasi secara penuh karena terjadi antara entitas dalam satu kelompok usaha. Oleh karena itu, laba atau rugi penjualan aset tersebut harus dieliminasi dari laporan konsolidasi sampai aset tersebut dijual ke pihak eksternal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai downstream sale of non-depreciation pada plan aset. Nah, downstream sale itu pengertiannya sendiri itu sebuah transaksi penjualan antar perusahaan dalam satu grup di mana perusahaan induk menjual aset ke anak perusahaan. Nah, sedangkan non-depreciable plan asset ini sebuah aset tetap yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Jadi dapat diartikan bahwa downstream sale of non-depreciation plan asset ini kayak transaksi penjualan antar perusahaan yang dimana perusahaan induk ini menjual ke anak berupa tanah, contohnya seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk menghindari pengakuan keuntungan tidak terrealisasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Dan yang kedua, tujuannya itu untuk jika ada aset yang belum benar-benar dijual ke pihak luar, keuntungan atau labanya itu harus direalisasi. Selanjutnya yaitu plan aset non-depreciable upstream yang berkaitan dengan transaksi antar perusahaan induk dan anak perusahaan yang melibatkan aset tetap yang tidak disusutkan, seperti tanah. Pada transaksi upstream, aset dijual dari anak perusahaan ke induk perusahaan. Pengaruhnya terhadap transaksi adalah jika terjadi penjualan aset tetap non-depreciable secara upstream dengan harga berbeda dari nilai buku, akan timbul laba atau rugi yang belum direalisasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Laba atau rugi ini harus dieliminasi sesuai dengan proporsi kepemilikan induk perusahaan terhadap anak perusahaan. Untuk pengakuan laba pada transaksi upstream, induk perusahaan hanya mengakui pendapatan dari anak perusahaan sesuai dengan persentase kepemilikan, sehingga laba yang belum direalisasi dieliminasi proporsional dengan kepemilikan tersebut. Berbeda dengan downstream di mana seluruh laba diakui oleh induk.
Contoh jurnal eliminasi ini adalah untuk menghilangkan laba belum direalisasi dari penjualan tanah upstream. Dilakukan jurnal eliminasi yang mengembalikan nilai tanah pada harga perolehan dan menyelesaikan akun investasi pada anak perusahaan. Sini ada contoh soal mengenai downstream pada non-depreciable, yaitu Putri membeli 90% saham Sinta pada awal tahun 2008 senilai $270.000. Ekuitas Sinta saat itu terdiri dari capital stoknya itu $200.000 dan retained earningnya itu $100.000. Untuk tahun 2008, Sinta melaporkan net income $70.000 dan tidak membagikan dividen. Dan pada tahun 2008, Putri menjual tanah ke Sinta seharga $50.000 dengan kos $40.000. Tentunya ada dua sudut pandang, yaitu di antara jurnal sudut pandang dari induk dan anak. Nah, ini ketika jurnal menurut Putri yaitu sebagai anak, yaitu cash gain on sale of land pada land. Nah, itu cashnya 50.000 di debit, gain on sale of landnya itu di kredit, dan landnya itu di kredit juga. Nah, lalu jika jurnal menurut induk yaitu hanya land pada cash sebesar 50.000. Nah, di situ kan untuk mengeliminasinya itu kan bisa dicoret itu antara jurnal Putri dan jurnal Sinta pada case-nya itu bisa dicoret. Lalu otomatis tersisa gain on sale of land dan lainnya. Nah, itu tertera pada lainnya itu sisa 10.000 di debit. Nah, itu lalu dimasukkan pada jurnal yang nomor pertama itu gain on sale of land pada land sebesar 10.000. Nah, untuk jurnal nomor 2 itu untuk mengeliminasi reciprocal akun, yaitu return earning itu $100.000 itu pada soal, capital stocknya itu juga pada soal, investmentnya itu juga pada soal. Nah, NCI-nya ini sisa dari investmentnya agar antara debit dan kredit itu nilainya itu sama. Nah, untuk jurnal ketiga itu memunculkan bagian keuntungan kepentingan NCI itu di situ ada NCI expense pada NCI ending. Nah, itu senilai $7.000. Nah, itu cara menghitungnya yaitu 10% dikali net income pada Sinta, yaitu 10% dikalikan 70.000 pada soal. NCI net income Sintanya itu di soal, jadi hasilnya itu 7.000. Untuk jurnal eliminasi pada tahun selanjutnya itu jurnalnya retained earning pada land sebesar 10.000. Nah, itu kan dari jurnal si Putri yang gain itu kita bisa lihat itu dikreditkan 10.000. Nah, pada saat closing interest itu maka otomatis ada kelebihan retained earning sebesar 10.000. Nah, lalu jika dilihat dari sisi jurnalnya Sinta itu kan landnya 50.000. Sedangkan di landnya jurnal Putri itu kan ada 40.000. Otomatis ada kekurangan kelebihan juga sebesar 10.000. Nah, itu makanya 10.000 dari situ. Nah, itu kan untuk tahun selanjutnya, tahun selanjutnya dan tahun-tahun selanjutnya juga. Yang penting itu belum dijual ke pihak yang ketiga, pasti otomatis jurnalnya sama. Nah, jika metode ekuitas ini investment pada land itu totalnya sama seperti jurnal eliminasi untuk tahun selanjutnya itu, atau bisa dikatakan cost kan itu, metode cost. Nah, itu mesti sama. Berikut merupakan contoh soal dari upstream sale of depreciable asset. Park Corporation mengakuisisi 80% saham milik Sun Corporation. Sun Corporation menjual mesin kepada Park Corporation dengan harga $7.000 pada tanggal 1 Desember 2020.
Harga perolehan dari mesin tersebut adalah sebesar $10.000 dan disusutkan selama 5 tahun menggunakan metode garis lurus. Sun Corporation membeli mesin tersebut pada tanggal 1 Januari 2018. Kemudian Sun melaporkan laba bersih pada tahun tersebut pada tahun 2020 sebesar $4.000 dan tidak membagikan dividen. Berikut merupakan jawaban dari soal tersebut. Yang pertama ada tabel penyusutan dari mesin. Nah, untuk penyusutannya disusutkan selama 5 tahun menggunakan metode garis lurus. Di mana untuk mendapat beban penyusutan itu dari harga perolehan dibagi dengan 5 tahun. Jadi beban penyusutannya sebesar 2.000. Di sini ada beberapa kolom, yakni tahun, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Di mana pada tahun 2018 beban penyusutan sebesar $2.000, akumulasi penyusutan $2.000, nilai buku sebesar $8.000. Lalu pada tahun 2019 beban penyusutan sama $2.000, lalu akumulasi penyusutan di $4.000 dan nilai buku di $6.000. Lalu selanjutnya di tahun 2020 beban penyusutan sebesar $2.000, akumulasi penyusutan sebesar $6.000, dan nilai buku sebesar $4.000. Pada tahun 2021 beban penyusutan sama, yaitu $2.000, akumulasi penyusutan $8.000 dan nilai buku $2.000. Dan tahun terakhir yaitu tahun 2022 beban penyusutan $2.000, akumulasi penyusutan $10.000 dan nilai buku 0 atau habis. Untuk jurnal pencatatannya oleh Sun pada saat penjualan yaitu cash, akumulasi depresiasi mesin, terus di sisi kredit ada mesin dan gain on sale atau laba atas penjualan mesin. Cashnya sebesar $7.000, akumulasi depresiasi sebesar $4.000, mesin sebesar $10.000 dan laba atas penjualan mesin sebesar $1.000. Lalu jurnal kedua yaitu jurnal pencatatan yang dicatat oleh Park pada 1 Januari 2020 yaitu mesin pada kas sebesar $7.000. Untuk jurnal ketiga yaitu jurnal mencatat penyusutan di tanggal 31 Desember 2020 yaitu depreciation expense pada akumulasi depreciation mesin yaitu sebesar $2.000. Untuk jurnal mencatat pendapatan dari investasi oleh Park yaitu investment in Sun pada income from Sun sebesar $4.000, di mana pendapatan ini tuh didapat dari tabel atas yaitu income from Sun. Net income-nya sebesar $4.000 didapat dari soal yaitu Sun melaporkan bahwa laba bersihnya sebesar $4.000 dan unrealized gain on sale yaitu laba atas penjualan mesin itu di $1.000 sehingga dikalikan dengan 80% yaitu kepemilikan dari Park dan mendapatkan income sebesar $4.000. Lalu jurnal terakhir yaitu jurnal yang kelima itu untuk mencatat bagian dari NCI yaitu bagian dari NCI share pada NCI yaitu sebesar $1.000, di mana ini tuh didapat dari tabel atas yaitu income NCI itu sebesar 20% dikalikan dengan net income dan unrealized gain on sale. Selanjutnya yaitu soal non-depreciable upstream. Prisma membeli saham 90% Sigma pada awal tahun 2008 senilai $270.000. Ekuitas Sigma saat itu terdiri dari capital stock $200.000 dan retained earnings $100.000. Untuk tahun 2008, Sigma melaporkan net income $70.000 dan tidak membagikan dividen. Pada tahun 2008, Sigma menjual tanah ke Prisma seharga $50.000 dengan kos $40.000. Jawabannya yaitu jurnal yang dibuat Sigma untuk penjualan tanah ke Prisma adalah kas $50.000 pada land $40.000, gain on sale of land $10.000. Karena pada Sigma membeli tanah $40.000 dijual ke Prisma $50.000 sehingga mendapatkan keuntungan $10.000.
Dari sudut pandang konsolidasi, tidak ada laba antar perusahaan dan land dilaporkan terlalu tinggi, yaitu $10.000, sehingga jurnal eliminasi B sebagai berikut. A. Gain of sale of land, yaitu $10.000 pada land $10.000. B. Retained earning S, yaitu $100.000. Capital stock S $200.000 pada investment in S, yaitu $270.000. NCI-nya yaitu $30.000. Yang ke C yaitu NCI expenses, yaitu $6.000. Dan NCI-nya yaitu $6.000. Jurnal eliminasi untuk mengeliminasi unrealized profit yang masih melekat pada akun land adalah retained earnings, yaitu sebesar $10.000. 90 ini persen dikali 10.000 karena dari keuntungan penjualan tanah, karena harga pasar tanah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan dengan cara saham Prisma yang dimiliki dikali dengan keuntungan atas penjualan tanah. Selanjutnya yaitu NCI 10% dikali 10.000 yaitu 1.000, dan land yaitu totalnya adalah $10.000. Selanjutnya untuk contoh soal penjualan aset tetap depreciable. Di sini ada satu soal, yaitu pada tanggal 1 Januari 2014 PT Induk menjual peralatan secara tunai kepada PT Anak seharga 240 juta. Biaya perolehan peralatan tersebut 250 juta, umur ekonomis 10 tahun dan telah disusutkan selama 2 tahun. Nah, PT Anak akan menyusutkan peralatannya selama 8 tahun. Nah, jadi untuk soalnya buatlah jurnal baik pada pembukuan PT Induk maupun PT Anak untuk mencatat transaksi jual beli aset antara PT Induk dan PT Anak tahun 2014. Jadi untuk menghitung laba atau rugi dari penjualan aset tetap tersebut, maka kita perlu menyusun tabel depresiasinya. Nah, jadi di sini aset tersebut dihitung menggunakan metode garis lurus. Nah, karena sudah disusutkan 2 tahun oleh PT Induk selama 2 tahun, maka nilai bukunya senilai 200 juta. Nah, dengan akumulasi penyusutan 1 tahun itu sebesar 25 juta, maka untuk 2 tahun itu sebesar 50 juta. Nah, maka kita hitung dengan harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehannya yaitu 250.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan selama 2 tahun senilai 50 juta, maka nilai bukunya adalah 200 juta. Nah, karena dijual dengan harga 240.000, maka mendapatkan laba senilai 40 juta. Kemudian untuk jurnal pembukuan di PT Induk yaitu kas senilai 200 diisi debit yaitu kas senilai 240 juta. Kemudian akumulasi penyusutan senilai 50 juta. Untuk sisi kredit yaitu peralatan senilai 250 juta dan laba penjualan peralatan senilai 40 juta. Untuk pembukuan di PT Anak adalah peralatan pada kas dengan nominal yang sama yaitu 240 juta.